Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Eri Nurjana. Oh ya teman-teman, perkenalkan nama saya Eri Nurjana dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musadadiyah Garut, Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2024. Oh ya teman-teman, kebetulan nih aku dapat tugas mata kuliah filsafat umum. Jangan lupa disimak dan semoga ilmunya bermanfaat. Cekidot. Teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu filsafat? Filsafat adalah disiplin yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan, realitas, dan nilai-nilai. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang yaitu filosofia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat mencoba memahami konsep-konsep seperti ontologi, yaitu keberadaan, pengetahuan, yaitu epistemologi, dan moralitas, yaitu aksiologi. Para filsuf berusaha mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hal-hal yang sulit dijelaskan, seperti apa makna hidup, apa itu kebenaran, atau bagaimana kita mengetahui sesuatu. Tujuan filsafat bukan hanya menemukan jawaban, tetapi juga mempertajam cara berpikir kritis dan membuka perspektif yang lebih luas tentang dunia dan diri kita sendiri. Pilar-pilar utama filsafat itu ada 3 cabang. Yang pertama, ontologi, yaitu tentang keberadaan, di mana ontologi ini mempertanyakan suatu pertanyaan tentang apa. Lalu yang kedua, epistemologi, yaitu tentang pengetahuan yang mempertanyakan tentang bagaimana dan kenapa. Lalu yang ketiga, aksiologi, tentang nilai-nilai. Terus kalau dalam kehidupan sehari-hari nih, yaitu seperti apa makna hidup. Seperti itu sih. Baik teman-teman, kita ambil contoh nih, kayak pertanyaan tentang makna hidup. Sudah ada sejak ribuan tahun lalu, dan banyak filsuf besar mencoba memberikan jawaban. Tapi, apakah hidup ini benar-benar punya makna? Atau kita yang memberinya makna sendiri? Oke, kita akan menjelajahi beberapa pandangan para filsuf terkenal tentang makna hidup. Yang pertama, dengan cara pendekatan nihilisme yang ditokohi oleh Friedrich Nietzsche. Oke, itulah namanya. Nah, ini namanya. Oke. Beliau dengan gagasannya tentang nihilisme, yaitu kepercayaan bahwa hidup tidak memiliki tujuan atau makna intrinsik. Menurutnya, tidak ada nilai atau arti yang ditentukan dari luar, melainkan kita sendirilah yang perlu menciptakan makna dalam hidup ini. Implikasi dari Nietzsche menantang kita untuk tidak bergantung pada nilai-nilai yang sudah ada, tetapi menciptakan nilai-nilai hidup kita sendiri. Maknanya, hidup ini bermakna sejauh kita memberikan nilai padanya. Lalu, ada pendapat atau pandangan dari filsuf yang kedua, yaitu oleh Jean-Paul Sartre, yang melakukan pendekatan dengan cara eksistensialisme, bahwa beliau berpandangan bahwasanya percaya bahwa manusia terkutuk untuk bebas. Artinya, tidak ada tujuan hidup yang sudah ditentukan, melainkan kita bebas menentukan arti hidup kita sendiri. Bagi Sartre, hidup kita akan bermakna saat kita bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang kita buat. Implikasinya dalam perspektif ini, bahwasanya kita tidak hidup hanya mengikuti alur, tapi membuat keputusan untuk menciptakan hidup yang berarti bagi diri kita sendiri. Lalu ada pandangan dari filsuf yang ketiga dengan cara pendekatan hedonisme dan kebahagiaan, bahwasanya menurut Epikuros, ini yang ditokohi oleh Epikuros. Bagi Epikuros berpandangan makna hidup adalah mencari kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Namun, kebahagiaan yang dimaksud bukan kenikmatan fisik semata, melainkan kedamaian batin atau atareksia.
dan kebebasan dari kecemasan. Implikasinya hidup ini bermakna saat kita merasa tenang dan berbahagia, bukan hanya karena mengejar kenikmatan sementara, tetapi karena kita mencapai kedamaian pikiran. Lalu yang keempat, menurut pandangan filsuf yang keempat ini, dengan cara pendekatan agama. Menurut pandangan agama, bahwasanya hidup dianggap memiliki tujuan yang lebih tinggi, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjalani kehidupan yang penuh kebaikan sesuai ajaran agama. Implikasinya makna hidup ditemukan dalam keyakinan bahwa hidup kita memiliki tujuan spiritual yang lebih besar dari diri kita sendiri. Misalnya, berbakti kepada Tuhan dan berbakti kepada sesama. Itulah beberapa pandangan para filosofis tentang apa makna hidup, seperti itu. Jadi kesimpulan dari beberapa pandangan filosofis ini bahwasanya para filsuf memberi kita berbagai perspektif yang berbeda. Dari nihilisme sampai agama, semuanya menekankan satu hal. Kita yang memiliki tanggung jawab untuk mencari dan menciptakan makna hidup kita. Jadi, apakah hidup memiliki makna yang tetap atau kita yang membuatnya? Jawabannya bisa berbeda untuk setiap orang. Tentu, berikut penjelasan singkat dan jelas tentang beberapa pemikir besar dalam filsafat beserta pemikiran utama mereka. Menurut Plato, filsuf Yunani kuno terkenal dengan teori idealismenya. Ia percaya bahwa dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Menurutnya, pengetahuan sejati berasal dari dunia ide, bukan dari pengalaman fisik. Lalu, menurut Aristoteles, murid Plato ini tetapi berbeda pandangan. Aristoteles lebih realistis dengan fokus pada pengamatan dunia nyata untuk mencari pengetahuan. Ia mengembangkan logika formal dan berpendapat bahwa setiap objek memiliki tujuan dan atau telos yang berperan dalam mencapai potensinya. Lalu yang ketiga, René Descartes, filsuf Prancis yang dikenal dengan pepatah cogito ergo sum, atau aku berpikir maka aku ada. Nah, menurut Descartes mengutamakan keraguan sistematis sebagai cara untuk mencapai kepastian, meletakkan dasar bagi rasionalisme modern. Lalu menurut filsuf yang keempat ini, Immanuel Kant. Kant menyeimbangkan antara pengalaman dan akal dalam memahami dunia. Ia terkenal dengan konsep imperatif kategoris, yaitu aturan moral yang berlaku universal, membedakan dunia fenomena atau pengalaman kita dari dunia noumena atau realitas yang ada di luar persensi kita. Pemikiran mereka berpengaruh besar dalam membentuk konsep-konsep modern tentang etika, logika, dan pengetahuan, serta memberikan dasar yang kokoh bagi pengembangan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan humaniora. Filsafat dalam kehidupan sehari-hari, angkat konsep-konsep filsafat yang sering kita terapkan tanpa disadari, misalnya dalam membuat keputusan, menilai etika, atau mencari tujuan hidup. Seperti itu, kawan-kawan. Nah, itulah yang bisa saya sharingkan ya terkait filsafat, bahwasanya bisa kita sebut bahwa filsafat ini adalah induk dari semua ilmu pengetahuan. Yang bisa saya sharingkan, semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua dan juga bagi saya. Dan untuk materi, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Semoga kita bisa berjumpa di hari-hari selanjutnya. Jangan lupa kalian boleh kasih saran pendapat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا